Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini merupakan bagian ke-8 dari tutorial membuat sistem informasi surat berbasis client server menggunakan Embarcadero Del PXE. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa form. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah program kita sebelumnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Di sini kita sudah punya form data bagian. Kemudian kita juga sudah punya form data jenis surat dan form surat masuk. Nah, berikutnya kita akan membuat form surat keluar. Nah, ini ya form surat keluarnya belum bisa diklik karena belum ada formnya. Oke, seperti itu. Kita akan mulai saja, namun terlebih dahulu jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Baik. Pertama-tama kita tambahkan dulu sebuah form baru dari file, new, VCL form DLP. Ini jadinya form 5. Form ini juga harus langsung dihubungkan dengan data modul dari file list unit tadi ya. Pilih data modul, oke. Ya, ini adalah form 5 yang akan kita gunakan untuk membuat form surat keluar. Kita ganti terlebih dahulu warnanya menjadi warna ungu. Oke, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita kembali ke form data modul. Di sini kita masukkan komponen untuk memanggil database, yaitu kita butuh komponen addTable. Yang disetting adalah connection, kemudian table name, karena akan membuat form surat keluar, makanya ini kita pilih T surat keluar. Namanya kita ganti menjadi addo surat keluar. Kemudian aktif kita ganti true. Oke, berikutnya kita juga butuh komponen data source. Yang disetting adalah dataset. Hubungkan dengan addo surat keluar. Kemudian name-nya kita isi dengan ds surat keluar. Oke, ini sudah selesai. Kita double klik, kemudian klik kanan add all field. Nah, berikutnya adalah kita akan drag ke form yang baru kita buat tadi. Kita buka form yang baru tadi. Di sini klik kanan select all, kemudian kita drag ke form. Oke, seperti ini. Kita rapikan. Oke. Oke, berikutnya untuk fontnya ini kita atur terlebih dahulu, kita perbesar. Kemudian captionnya ini kita berikan spasi. Oke, selesai. Berikutnya kita butuh label, button-button, kemudian satu lagi yaitu DB grid. Ini kita copy saja dari form surat masuk. Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan saja. Ini berarti data surat keluar. Kemudian ini juga DB grid-nya, data source-nya diganti menjadi DS surat keluar.
Kemudian yang lainnya kita rapikan. Tambah, simpan, batal, ubah, hapus, dan keluar. Oke, ini sudah berhasil untuk membuat desain dari form data surat keluar. Satu lagi ini kurang tombol ya, dan juga kita butuh komponen ini, open dialog sama browse. Itu juga bisa kita copy saja. Oke, seperti ini desainnya. Sudah ada lengkap ya. Ini fill dan juga tombol dan DB grid-nya juga sudah lengkap. Berikutnya untuk menghubungkan form ini dengan menu utama, kita buka terlebih dahulu menu utama. Kita hubungkan pada menu proses. Nah, ini surat keluar. Ini kita panggil form surat keluar tadi, yaitu form 5.show modal. Ya, coba kita jalankan. Oke, kita jalankan lagi. Surat keluar. Oke ya, ini sudah berhasil untuk membuat desain formnya saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Pada form 5, posisi formnya kita buat di tengah. Jadi ini kita setting pada properties position. Ini kita pilih main form center. Berikutnya kita lanjutkan dengan membuat rumus-rumus. Dimulai dari rumus keadaan awal. Rumus keadaan awal ini kita copy saja dari form sebelumnya. Ini dari form 4 ya. Jadi rumus keadaan awalnya ini kita copy. Lokasinya di sini ya, pada form cari event on active. Nah, berikutnya yang harus kita perbaiki adalah ini jumlah DB edit dan lain-lain ya. DB editnya nanti ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tetapi di sini tidak semua DB edit ini akan kita pakai sendiri. Tetapi nanti kita butuh juga komponen lain untuk memanggil data yang berada di tabel lain. Jadi kita lihat aja dulu, ini ada nomor urut, ada nomor surat keluar ya, ini DB edit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini ada 9 DB edit. Jadi kita cek saja apakah kita sudah punya 9. Oh ya, ternyata baru 6 ya. Jadi ini kita copy saja sampai ke 9. 7, 8, 9. Oke, jadi kita tambahi. Yang berikutnya ini juga kita lengkapi 9. 6, 7, 8, oke, kurang satu lagi, 9. Oke, coba kita jalankan. Oke ya, ini sudah berhasil untuk membuat keadaan awal. Jadi keadaan awalnya adalah semua DB editnya ini mati, semua tombol mati kecuali tambah dan keluar. Ini sudah berhasil. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah pada nomor surat keluar. Nomor surat keluar ini tidak perlu kita isi, tetapi nanti surat keluar ini merupakan gabungan dari beberapa file, yaitu gabungan dari nomor urut, jenis surat, bagian pengirim, dan tanggal. Nah, selanjutnya ya,
dari tanggal ini yang diambil hanyalah bulan dan tahunnya saja. Kalau bulan dan tahun saja berarti kita harus melakukan pemisahan tanggal. Oke, sebelum itu ya, ini DB-Edit 3 ini untuk fill tanggal kita butuh fill date time picker supaya kita bisa tinggal memilih saja. Tinggal memilih tanggal, tidak perlu mengetik ulang. Jadi ini kita ambil komponen date time picker. Nah, ini date time picker ini kita letakkan di sini di bagian belakang DB-Edit 3 tadi. Jadi ini kita klik kanan, Ctrl Send to Back. Nah ya, jadi ini kita letakkan di belakang, tetapi jangan sampai tertutup sempurna. Ini kita sisakan sedikit untuk tanda panahnya. Ya, ini DB-Edit 3, kemudian yang ini adalah date time picker 1. Ya, seperti itu ya untuk membuat sebuah komponen penanggalan yang nanti menggunakan dua komponen ternyata. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini sudah kita buatkan sebuah komponen date time picker. Nah, jadi date time picker ini apapun yang kita pilih pada date time picker nanti otomatis akan masuk ke komponen DB-Edit 3. Nah, jadi supaya dia otomatis masuk itu kita harus buatkan terlebih dahulu rumusnya ya. Oke, situ sudah ada date time picker. Berikutnya nanti date time picker ini akan masuk ke DB-Edit 3, kemudian dari DB-Edit 3 ini penanggalan lengkapnya ini akan kita pecah menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi di sini nomor surat hanya membutuhkan bulan dan tahun, berarti di sini kita tambahkan saja dua komponen edit. Ini untuk menampung edit ya ini. Ini ada satu edit untuk menampung edit, dua ini untuk menampung bulan. Kita butuh satu komponen edit lagi. Nah, ini untuk menampung angka dari tahun ya. Kita letakkan saja di samping fill tanggal. Kemudian ini kita kosongkan dengan cara klik properties, cari teks. Nah, ini ya teksnya yang dibuang, jangan name-nya. Oke, jadi kita sudah punya komponen date time picker 1, kita juga punya komponen edit 1 dan edit 2 ya. Karena edit satunya sudah dipakai oleh ini. Jadi ini adalah edit 2. Kemudian tahun ini digunakan menggunakan komponen edit 3. Oke, yang berikutnya adalah supaya apapun yang ada pada date time picker 1 ini masuk ke dalam DB-Edit 3, kita buatkan rumus di sini pada on-chain-nya. Maksudnya double klik di sini ya. Nah, double klik dari date time picker. Kalau tidak bisa, Anda cari pada event on-chain. Nah, ini double klik di tengahnya. Kita masukkan rumus untuk mengisi DB-Edit 3. Berarti DB-Edit 3 titik teks ini adalah, nah karena tadi tipe datanya itu date time picker itu adalah date ya, maka ini kita konversikan dulu dari date ke string karena DB-Edit 3 itu hanya mampu menampilkan tipe data string. Jadi kita harus konversi. Oke, seperti ini. Nah, dengan rumus ini maka nanti ketika kita memilih tanggal pada date time picker, otomatis tanggal yang kita pilih tersebut akan tampil di DB-Edit 3. Oke, coba kita lihat ya hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita memilih tanggal, otomatis dia akan masuk ke sini. Akan masuk ke komponen yang di depan tadi, yaitu komponen DB-Edit 3. Ini adalah date time picker. Oke, berarti ini sudah berhasil. Yang berikutnya adalah dari tanggalan yang sudah dipilih kemudian tampil di DB-Edit 3, itu harus kita pecah menjadi bulan saja
dan tahun saja. Nah, untuk membuat rumus memisah tanggal atau bulan tahun ini, rumusnya kita bisa letakkan di sini di dalam komponen DB Edit 3. Kita double klik saja. Oke, seperti ini. Rumusnya adalah kita butuh beberapa variabel. Variabelnya antara lain tanggal lengkap aja ya, kita buat. Tanggal lengkap ini maksudnya adalah tanggal, bulan, tahun gitu ya. Jadi lengkap. Tipe datanya adalah T-date. Berikutnya kita juga butuh variabel BLN. Nah, ini BLN ini maksudnya adalah untuk bulan. Kita pakai tipe datanya yaitu short integer saja, karena ini cuma 2 angka ya. Berikutnya tahun, kita singkat THN saja. Kita buat tipe datanya adalah integer. Oke, seperti ini. Nah, ini ada 3 buah variabel yang kita gunakan. Sekarang isinya adalah, oh ya, ingat juga kalau variabel penulisannya harus di atas begin ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita pakai tanggal lengkap. Variabel tanggal lengkap tadi maksudnya adalah komponen datetime picker 1.date. Nah, ini kita menerjemahkan bahwa tanggal lengkap itu adalah datetime picker 1.date. Yang berikutnya, variabel bulan ini sama dengan, karena bulan berarti kita pilih month of. Nah, ini kan tidak ada ya. Month of-nya kan dia tidak ada, tapi nggak apa-apa. Seperti ini aja dulu. Ini kita isi dengan variabel tanggal lengkap. Oke. Berikutnya yaitu THN. THN ini adalah years. Year. Nah, ini kan tidak muncul ya. Harusnya biasanya muncul ini, year of. Nah, ini kan tidak muncul. Ini dikarenakan kita butuh tambahan pada uses ya. Nah, di sini. Nanti kita tambahkan koma system.utils. .utils. Oke, system.utils. Setelah kita tambahkan itu, sekarang coba kita lihat kalau kita ketikkan YE year of. Nah, ini kan akhirnya muncul ya, year of-nya. Tadinya tidak muncul, ketika kita membuat month of itu tidak muncul pilihannya, karena belum kita tambahkan pada usesnya tadi. Sekarang sudah muncul untuk year of-nya dari variabel tanggal lengkap. Berikutnya, ini akan tampil di sini. Bulan akan tampil di sini, tahun akan tampil di sini. BLN itu edit 2, THN itu edit 3. Berarti kita buat rumusnya edit 2 titik teks. Nah, jadi teksnya pada edit 2 ini akan menampung int to str dari variabel BLN yaitu bulan. Berikutnya edit 3 titik teks ini akan menampung int to str thn. Nah, jadi variabel thn akan ditampilkan di komponen edit 3. Sekarang kita coba lihat hasilnya, apakah berhasil memecah tanggal lengkap itu menjadi bulan dan tahun saja. Pertama, kita pilih datetime picker supaya nanti masuk ke dalam DB Edit 3. Oke, ini sudah berhasil. Ketika DB Edit 3 terisi, maka otomatis bulan dan tahunnya dipecah ke sini. Jadi bulannya masuk ke edit 2 ini tadi,
tahun ini masuk ke edit 3. Ketika ini kita ganti bulan Oktober, nah ini otomatis, oh ini bulan September ya, otomatis ini juga akan berubah. Oke, berarti dalam hal ini memisahkan tanggal menjadi bulan saja dan tahun saja ini sudah berhasil. Oke, kita lanjutkan lagi yang berikutnya, yaitu ketika kita ingin memilih jenis surat, ini seharusnya muncul pilihan jenis surat yang sudah kita buat pada form jenis surat. Nah, kalau komponennya masih seperti ini, DB Edit 4 ya, ini kan tidak bisa memilih. Oleh karena itu, kita butuh satu komponen namanya adalah DB Lookup Combo Box. Nah, ini. DB Lookup Combo Box ini yang disetting adalah pada properties. Yang pertama itu data source. Ini kita pilih DS. Ini adalah form surat keluar ya. Berarti DS surat keluar. Data filenya adalah jenis surat. Kemudian list source-nya ini adalah DS jenis surat. Kemudian list filenya, kalau jenis surat kita pilih jenis suratnya saja ya, karena kita lebih mudah memilih jenis suratnya daripada kodenya. Untuk key field ini kodenya, kode jenis surat. Oke, seperti ini. Nah, ini juga sama kasusnya seperti the time picker tadi ya. Jadi ini untuk DB Lookup Combo Box-nya ini kita letakkan di belakang DB Edit 4. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi ini nanti kita tetap bisa memilih ya, memilih dari DB Lookup Combo Box, tetapi nanti akan tampilnya juga di sini di DB Edit 4 ya. Nah, di DB Edit 4 ini yang tampil ini berupa pilihan ya. Coba kita lihat dulu kalau gitu hasilnya. Biasanya itu kita hapus ya. DB Edit 4-nya biasanya kita hapus. Ya, seperti ini kan. Nah. Oke, jadinya seperti ini. Kalau seperti ini ya, jadi kita nggak kelihatan ya pilihannya tampil, tetapi ketika sudah dipilih dia masuknya ke sini. Surat teguran, surat undangan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya harusnya ini muncul adalah DB Edit lain ya. Jadi ini kita tutup dulu. Kita simpan terlebih dahulu. POM 5. Oke. Nah, berikutnya di sini ini ya, seharusnya kita pilih, oh ini DB Lookup Combo Box-nya. Kemudian DB Edit-nya ini seharusnya kita pilih DB Edit 4 itu untuk menampung jenis surat. Nah, jenis suratnya ini dia akan menyamai ini ya. Karena ini kita milihnya adalah jenis surat, maka di sini yang muncul tadi adalah kode. Coba kita jalankan dulu. Surat keluar. Nah, yang tampil adalah surat peringatan, surat teguran dan lain-lain. Tapi kan di sini yang munculnya adalah kode ya. Seharusnya yang tampil itu adalah jenis peringatannya, jenis suratnya. Karena ini tadi adalah kode. Oke, berikutnya berarti kita butuh ini ya. Untuk kesini saja. Ini surat ini. Kemudian ketika ini dijalankan,
surat keluar ya. Ketika kita pilih, nah seperti ini. Surat peringatan 01, surat teguran 02, surat undangan 03. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena ketika memilih jenis surat, kita butuh jenis suratnya, karena kita tidak hafal kode ya. Sementara untuk nomor surat keluar nanti kita butuh kode. Jadi kode ini nanti akan masuk ke dalam file surat keluar. Oke, seperti itu ya. Ini sudah berhasil. Selanjutnya yaitu pada bagian pengirim. Nah, bagian pengirim ini juga sama ya. Kita butuh komponen DB lookup combo box karena ini kita butuh untuk memanggil data yang ada pada form data bagian. Ya, jadi ini kita setting terlebih dahulu. Settingannya yaitu pada data source kita pilih ini DS surat keluar. Data filenya adalah bagian pengirim. Kemudian list source ini kita pilih bagian ya, data bagian. Kemudian list filenya kita masukkan nama bagian dan key filenya adalah kode bagian. Oke, seperti ini. Nah, sementara yang ini kita letakkan di sampingnya. Coba kita jalankan. Ya, yang muncul adalah nama bagiannya. Ini kita jadi mudah memilihnya ya. Apakah mau BAK atau kemahasiswaan atau kepegawaian. Nah, kemudian otomatis di sini akan muncul kode dari yang kita pilih. Nah, kode inilah nanti yang juga akan masuk ke sini. Jadi nanti ya, nomor surat keluar itu merupakan gabungan dari 1, 2, 3, 4 hal ini ya. 4 hal ini tapi pada bagian tanggal itu dipecah menjadi bulan dan tahun. Oke, sampai di sini berarti ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya bagaimana membuat rumus agar nomor surat keluar ini otomatis terisi ketika kita mengetik pada nomor surat, mengisi tanggal, jenis surat dan bagian pengirim. Ya, kita akan buatkan rumusnya. Yang pertama rumus di sini. Double klik saja pada nomor urut ya. Yang pertama dia akan tampilnya di sini. Jadi kita buatkan rumus untuk DB edit 1. DB edit 1.text akan terisi dengan yang pertama ini, DB edit 2 ditambah dengan misalnya dia nomor urut dulu, jenis surat, bagian pengirim, baru bulan sama tahun ya. Berarti bulan sama tahun ini belakangan. Berarti DB edit 2 ditambah dengan DB edit 3, kemudian ditambah dengan DB edit 5, kemudian ini edit 2 dan 3. Oke, seperti itu ya. Jadi 2, 4, 5. Oke, rumusnya adalah DB edit 2.text ditambah, nah supaya kita ada sekatnya kita berikan garis miring, ditambah DB edit 3.text ditambah petik garis miring, petik lagi, ditambah dengan lupa ya, kita cek dulu DB edit 2, DB edit 4 dan 6, 4 dan 5 ya. 2, 4, 5. Oh, 3 tidak ada. 2, 4, 5. Kemudian ditambah dengan komponen edit untuk bulan tadi ya. Itu adalah edit 2. Itu juga ditambah dengan edit 3. Titik teks titik koma. Oke, nah rumus ini kita letakkan di sini supaya nanti ketika terjadi perubahan terhadap komponen tempat meletakkan rumus tersebut, dia langsung terisi di sini. Oke ya, misalnya ini, rumus tambahnya belum ada ya, jadi kita belum bisa mengisi yang ini, kita baru ngisi yang bawah.
Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Berikutnya adalah rumus ini harusnya juga ada di masing-masing komponen penyusunnya. Nah, komponen penyusun dari rumus ini adalah pertama DB edit 2. Nah, ini sekarang sudah berada pada DB edit 2 ya. Berikutnya pada DB edit 4, DB edit 5, edit 3, dan edit 2. Oke, kita sekarang copy rumus ini. Kita pastekan di masing-masing komponen. Komponen ini tadi ya ditambah dengan DB edit 4 tadi di sini. Kemudian ditambah juga dengan DB edit 5. Kemudian ini, kalau ini kita letakkan di dalam ini juga boleh. Di dalam data time picker ya. Nah, oncengnya. Sedangkan data time picker kan sudah ada rumus ini. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kita letakkan di bawahnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan. Ketika ini kita isi. Nah, oke, seperti ini ya. Ini juga diisi. Di sini kita memilih surat teguran, tapi yang keluar adalah 02 ini. Dan 02 ini akan masuk ke sini. Berikutnya, nah, 03-nya masuk ke sini. Tinggal kita mengisi nomor urut. Nah, nomor urutnya belum bisa diisi ya, karena ini sudah dimatikan oleh rumus keadaan awal. Oke, sampai di sini berarti ini sudah berhasil untuk membuat lookup dan juga memisahkan tanggal. Nah, selanjutnya nanti ketika ini sudah jalan, komponen ini, bulan, tahun, kemudian kode-kode ini akan kita sembunyikan. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, berikutnya yaitu pada rumus. Nah, rumus selanjutnya yaitu pada rumus tombol tambah. Nah, untuk rumus tombol tambah, rumusnya ini sama saja seperti rumus tombol tambah pada form sebelumnya. Jadi tinggal kita copy aja rumus tombol tambah di form yang sebelumnya. Ini ya, tombol tambahnya. Tapi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Form 5, tombol tambah. Ini bukan ado surat masuk lagi, tapi ado surat keluar. Berikutnya tidak ada kita mengisikan kata ini di DB edit 5, jadi kita hapus. DB editnya ada beberapa ya. 1, 2. Nah, ini yang diaktifkan bukan DB edit 3, tapi pada data time picker 1. Kemudian ini DB lookup combo box 1 dan DB lookup combo box 2. Perihal tujuan, nah ini semuanya kita masukkan nanti ya. Jadi ini kita DB edit 3 yang kita ganti dengan data time picker 1. Kemudian DB edit 4 dan 5 itu tidak kita aktifkan. Oke, tadi DB edit 3 digantikan dengan date time picker. Date time picker 1 itu diaktifkan, enable true. Kemudian DB edit 4 itu digantikan oleh ini DB lookup combo box 1 dan 2. DB lookup combo box 1, kemudian DB lookup combo box 2. Itu juga kita aktifkan. Kemudian DB edit 5, 6, DB edit 6 ya. 6, 7, 8, 6, 7. Oke, 6, 7 aja dulu yang diterukan. DB edit 6, DB edit 7. Oke, berikutnya yaitu balasan dari, oh ya, balasan dari ini juga kita butuh DB lookup combo box, karena balasan dari ini kita akan memanggil nomor surat yang ada pada data surat masuk.
Oke, kita setting dulu data source-nya ini adalah DS surat keluar, data fill-nya adalah balasan dari, kemudian list source-nya ini adalah surat masuk. Jadi ini kita maksudnya adalah membalas dari surat yang masuk gitu ya. Ini kan adalah surat keluar. Surat masuk, kemudian list fill-nya kita ambil saja nomor surat masuk. Kemudian key fill-nya juga nomor surat masuk. Oke, seperti ini. Ini kalau mau kita sembunyikan bisa. Kalau mau kita hapus juga bisa. Coba ini saya letakkan posisinya di bawah saja. Ya, seperti ini. Kemudian ini akan kita buat supaya dia menampilkan apapun yang ada di sini. Ini adalah DBEdit 8, berarti pada event on click-nya, nah itu kita masukkan DBEdit 8.text itu sama dengan DB lookup combo box 3.text. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Pada surat keluar. Nah ya, jadi tujuannya apa dibuat seperti ini? Kalau Anda ingin mengosongkan komponen DB lookup combo box, Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau seandainya tidak dikosongkan juga nggak apa-apa. Berarti tidak perlu ada, jadi kita bisa hapus DBEdit 8-nya. Ya, oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini adalah rumus untuk mengaktifkan dan menonaktifkan komponen yang ada di form ya. Ini tadi. Awalnya kan ini mati semua seharusnya ya. Seharusnya ini dimatikan semua, kemudian komponen DBEdit ini kita bisa masukkan juga dari sini. Kita masukkan komponen DBEdit sini. DBEdit 10 ini untuk menimpa ini ya. Kenapa ini kita timpa? Supaya ini filenya bisa kita kosongkan. Karena kalau DB lookup combo box itu kan tidak bisa dikosongkan. Sementara kalau komponen DBEdit ini bisa dikosongkan. Oke. Yang pertama kita isi saja dengan jenis surat. Jenis surat ya. Oke. Oh, ini beda tempat. Oke, kita hapus dulu. Pada data source, nah ini jenis surat ya. Jenis surat, data filenya adalah jenis surat. Ini adalah bagian. DS bagian, ini nama bagian. Nah ini bisa kita kosongkan DBEdit 10 sama DBEdit 11. Jadi di rumus keadaan awal DBEdit 10 dengan 11 itu kita matikan. Enable false. Oke, coba kita jalankan. Ini harusnya dia dikosongkan ya. Itu belum dikosongkan. Oh iya, rumus yang ini belum ya. Ini rumus untuk mengosongkan teks yang ada pada DBEdit 10 dan DBEdit 11. Oh, kurang titik koma. Ya.
Jadi seperti ini dalam keadaan kosong. Ketika kita pilih nanti baru dia muncul. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah berhasil untuk memasukkan komponen DB Edit untuk ditimpakan ke DB Lookup Combo Box. Tujuannya adalah untuk nanti bisa dikosongkan. Karena kalau DB Lookup Combo Box itu kan tidak bisa dikosongkan. Oke, kalau ini bisa dikosongkan. Oke, sudah beres. Sekarang kita cek kalau kita nambah data ya. Kita klik tombol tambah. Surat keluar. Nah, ketika kita klik tombol tambah maka dia akan aktif. Ini tetap mati tapi ini aktif. Oke, ini aktif. Aktif. Oke, awalnya semuanya tidak aktif ya. Berarti awalnya semuanya di nonaktifkan. Oke. DB editnya semuanya dimatikan, sama DB lookup combo box juga dimatikan. Kita punya data time picker. Ini di rumus keadaan awal ya. Jadi di rumus keadaan awal itu semua komponen filenya itu dimatikan. Data time picker 1 titik enable ini di false. Kemudian DB lookup combo box kita punya 3 ya. Ini semuanya di false. Oke, kita copy saja. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini semua mati ya. Ini juga semuanya mati. Ketika diklik tombol tambah, otomatis ini aktif, ini aktif, aktif, aktif. Oh, ini belum diaktifkan. DB edit 3, DB lookup combo box 3 ya. Oke, DB lookup combo box 3 ini awalnya seharusnya dimatikan. Ketika diklik tombol tambah, maka dia aktif. Aktif. Oh ya, ini satu lagi DB lookup combo box 3. Langsung aktif. Nah, seharusnya DB edit 1 ya. DB edit 1 itu seharusnya dia ini tidak perlu diaktifkan karena dia kan otomatis terisi. Jadi ini kita fokus ke DB edit 2. Coba kita jalankan lagi. Ketika baru pertama kali dijalankan, ini semuanya tidak aktif. Ketika diklik tombol tambah, yang ini tetap tidak aktif, nomor urutnya yang aktif. Ketika kita ketik 1, nah, otomatis dia tampil seperti ini. Baru nomor urutnya saja terisi. Kalau bulannya juga kita isi, tanggal bulan tahunnya, otomatis bulan dan tahun saja yang masuk ke sini. Nah, di sini masih ada 2 ruang untuk diinputkan jenis surat dan bagian pengirim. Kita pilih surat teguran, otomatis di sini masuk 2. 2 ini akan masuk ke sini. Kemudian ini ketika kita pilih BAK, otomatis di sini masuk 3. 3 itu akan masuk ke sini. Oke ya, jadi seperti itu untuk nomor surat. Jadi tidak kita ketik manual, tetapi tinggal kita pilih saja penyusunnya, maka dia langsung disusun di sini dan menjadi sebuah nomor surat keluar. Ya seperti itu, ini tinggal diisi. Misalnya perihalnya surat undangan, tujuannya adalah Diknas. Ini merupakan balasan dari surat yang ini. Oh, mungkin ini diringkas saja ya, kita biar nyambung ya. Oke, nah dokumennya ini seperti tadi. Kita browse dulu ya. Kita browse, baru kita tampilkan di sini, baru kita klik simpan. Nah, ini kan tombol simpannya belum ada. Tombol batal juga belum ada. Jadi ini belum bisa diklik. Oke, kita lanjutkan berikutnya yaitu untuk rumus browse ya. Rumus browse ini kita panggil saja dari samakan dengan form 4. Kita copy saja ini. Oke.
nama komponennya masih tetap sama. Berikutnya adalah tombol simpan. Ini juga sama, tombol simpan ini kita copy saja. Oke, untuk tombol simpan ini di sini kan ada validasi tidak boleh sama ya. Untuk tabel surat untuk kode surat keluar, nah kode surat keluarnya itu tidak boleh sama. Jadi ini kita butuh lagi sama seperti tadi, sebuah komponen Ado query untuk surat keluar. Yang disetting adalah connection, kemudian SQL select bintang from T surat keluar. Aktifnya di true, kemudian namanya kita ganti menjadi key surat keluar. Oke, jadi di sana tadi rumusnya kita kembali lagi. Nah, di sini adalah key surat keluar. Ini kita copy saja. Kita gantikan ke yang di bawahnya. Karena ini tadi kita ngopi dari surat masuk ya, makanya rumusnya semuanya masih seperti ini. Nah, ini kita harus sesuaikan. Ini kita ganti menjadi surat keluar yang ada pada DB edit 1. Berarti ini no surat keluar. Itu harus disamakan dengan ini ya. Ini nih, no surat keluar. Berikutnya nomor surat keluar sudah ada. Jadi ini duplikat, ini akan muncul keterangan seperti ini. Jika tidak, maka ado surat keluar akan disimpan. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan. Surat keluar, ketika kita klik tombol tambah, masukkan 1, kemudian ini dipilih, ini juga dipilih, ini dipilih. Nah, ini belum selesai ya. Kita simpan, muncul pesan data belum lengkap. Oke, dia fokus ke DB 1 tadi ya. Berarti itu kita harus ganti dulu. Karena tidak bisa fokus kepada komponen yang sedang tidak aktif. Tombol simpan. Oke, ini dia ke DB 2 saja. Karena tadi DB 1-nya kan sedang tidak diaktifkan. Nah, berikutnya kalau dia menyimpan maka dia akan tersimpan semua di sini. Coba kita jalankan lagi. Surat keluar tambah nomor urut 1 tanggal 1 Desember, surat peringatan kemahasiswaan perihal kita buat AA saja, tujuan AA, balasan dari, ini kalau dia membalas surat ya. Nah, dokumennya, oke, ini dokumennya. Oke, udah selesai ya. Jadi seperti itu sudah berhasil untuk membuat penyimpanan satu data. Ini tidak dikosongkan ya, berarti seharusnya kita kosongkan begitu ya. Di rumus keadaan awal seharusnya DB edit 1. Oke, pada rumus di onActive DB edit 1 itu seharusnya DB edit 1-nya ini kosong. Oke. Nah, tetapi di sini tadi dia tidak kosong ya, karena di sini masih ada rumus. Oke, itu kita biarkan saja. Yang berikutnya adalah tombol simpan juga sudah selesai. Yang selanjutnya tombol batal. Tombol batal ini sama, kita copy saja dari batal. Ini kita ganti menjadi ado surat keluar. Berikutnya tombol ubah. Ini juga sama. Tapi yang ini kita ganti menjadi surat keluar. Selanjutnya button hapus.
Yang dihapus juga surat keluar. Tombol cari. Ini juga kita copy saja ke rumus cari pada tombol surat keluar. Tinggal kita sesuaikan saja. No surat keluar. Oke, seperti ini. Tombol keluar itu close saja. Coba kita jalankan. Surat keluar. Oke ya. Ini klik tombol tambah. Oh, ini harusnya ini dikosongkan juga ya tadi ya. Edit 1 ini ya. Ya bentar. Edit satunya edit 2 ya. Edit 2 dan 3 itu dikosongkan di keadaan awal. Ya, ini kita kosongkan juga edit 1. Edit 2 ya. Edit 2 titik teks, petik-petik. Kemudian edit 3-nya juga kita kosongkan. Oke, jadinya seperti ini ya, ini kosong ya. Tambah. Misalnya kita masukkan 1. Kode 1 sudah ada ya. 2 berarti simpan ya. Ini sudah sukses disimpan. Oh ya, untuk validasi ini tadi tidak terisi ya, berarti tinggal ditambahkan saja pada simpan. Ini harusnya dbedit 9, harusnya dia masuk juga tuh dbedit 9. Ini hanya sampai dbedit 6 yang divalidasi, tidak boleh kosong. Sementara dia punya dbedit 8, 6, 7, 8, 9 ya. 789 itu tinggal kita tambahkan saja untuk validasinya di sini. Nah, ini kan baru sampai 6. 7, 8, 9. 7 dbedit 8 dbedit 9. Jadi dia ketika dia kosong, dia akan muncul keterangan data belum lengkap. Ya, seperti ini ya. Coba ini kita masukkan dulu kodenya untuk mengetes pencarian. 03 garis miring 02 garis miring 12 2021. Oke, muncul seperti ini. Sekarang kita browse dulu. Oke, kursornya harusnya fokusnya ke sini ya. Oke, seperti itu. Jadi ini kita coba lagi, kita tutup dulu. Oke, kita tambah data. Misalnya data ketiga ini berhasil. Kemudian tanggal ini juga sudah berhasil. Ini masuk ke sini. 3 juga masuk. Ketika kita batal, tinggal klik batal, maka dia tidak akan tersimpan. Oke, ditutup, tutup. Ya, seperti itu. Coba kita jalankan sekali lagi. Input data, kita klik tombol tambah, masukkan kode nomor urut, otomatis nomor urutnya masuk ke sini. Ketika kita memilih tanggal, bulan dan tahunnya akan langsung masuk ke sini. Kemudian kita pilih jenis surat, kode dari jenis surat juga akan langsung masuk ke sini. Masukkan bagian pengirim, kode dari bagian pengirim juga langsung masuk ke sini. Perihal diisi misalnya
halal bihalal. Tujuan misalnya Dinkes, balasan dari surat ini, kita browse, cari gambarnya, simpan. Oke, berarti kita lihat ada rumus simpan yang salah. Oh ya, ini DB Edit 1 set fokus ya. Seharusnya kalau ada keterangan data belum lengkap itu harusnya ke DB Edit 2. Oke, seperti itu. DB Edit 2 set fokus. Oke. Kemudian tombol browse, button 2 klik. Oke. Kita jalankan sekali lagi. Isi datanya 3. Perihal misalnya makan bersama, tujuannya Dinkes. Kita browse, cari file suratnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, seperti itu untuk membuat data surat keluar. Ini sudah berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.